yang gue paling bisa nikmati adalah sensasi dari si speed roll teknologinya. Jadi kalau misalnya lihat ke bawah dikit, ke bagian asolnya dikit, dia itu ada namanya speed roll technology. Yang dimana ini kayak pokoknya tuh sensasi lari ini tuh kayak bener-bener lu dipropel atau didorong ke depan. Jadi kayak ada rocker. Jadi kayak gini ya, gitu. Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wedo Tadi atau Wear Indonesia. Di product review kali ini, tepatnya short term product review kali ini, gue akan nge-share first run experience gue menggunakan sepatu lari Saucony Kinvara Pro. Kira-kira bagaimana experience-nya? Let's check it out. Oke, sebelum gue ngomongin uppernya lebih lengkap, mungkin gue bisa kasih tahu lu first impression gue nih terkait sepatu ini. Dan berdasarkan research gue juga, ini memang disebut super daily trainer. Kenapa? Mungkin karena bentuknya itu yang emang kayak identik dengan sepatu-sepatu kayak yang super shoes gitu, yang dimana kayak agak besar, chunky, nah semacam itu. Nah, kalau kita fokus lagi ke bagian uppernya, gue komenin dulu adalah di bagian uppernya ini, kalau lu lihat ya di detailnya ini, semoga tercermin di video, yaitu ada kayak semacam kayak karet ya, rubberized gitu. Dan di overlaynya ini, di uppernya ini, gue ngerasa untuk di daerah tropis ya, apalagi gue tinggal di Tangerang ya, yang lu tahu kadang mataharinya kayak apa. Ini cukup sejuk loh teman-teman. Kalau berdasarkan first experience gue jujur baru kayak 2 kali lari dengan ini nggak ada masalah sama sekali pada saat gue lari pas kayak siang-siang atau pagi gitu, itu nggak ada masalah sama sekali. Uppernya menurut pendapat gue nyaman, dan ketebalannya ini masih cukup oke kok menurut pendapat gue, nggak terlalu tebal ataupun nggak terlalu tipis. Masih ngomongin bagian uppernya, kalau misalnya setahu gue ini sebutannya kayak semacam ripstop ya. Jadi intinya untuk mencegah dari robek, atau intinya biar lebih awet. Ini menurut pendapat gue kayak build quality-nya ini namanya juga baru pertama kali ya, first run. Ini cukup oke ya, dimana lu bisa ngelihat di sini ada kayak alur-alur dari kayak jahitannya ini cukup membentang ya di bagian atas, bagian di upper. Dan berdasarkan first impression gue juga, gue ngerasa ini sepatu yang cukup oke, yang dimana nggak akan nggak gampang bakal kayak kayak semacam tali-talinya itu over time akan kayak keluar. Kayaknya sih enggak ya, ini again gue mesti coba lebih jauh lagi. Tapi kalau berdasarkan ngelihat uppernya secara keseluruhan, kayaknya sih musia cukup kuat ya gitu. Dan di bagian bagian belakang, di bagian heel counternya ini ada kayak semacam sweat gitu ya kalau gue ngelihat gitu. Nah, kalau misalnya sebelum ke heel counter, gue bakal ngomong terkait si shoelace-nya. Shoelace-nya nothing special sih, dan untuk kayak cage-nya juga nothing special. Ini standar, tapi cukup, kalau dari pegang itu gue bisa bilang cukup berkualitas lah. Jadi kalau gue biasanya gue kan banyak beli sepatu-sepatu Nike yang agak entry level. Nah ini kalau dibandingin sama ini agak sedikit berbeda ya. Kadang kalau misalnya yang kayak agak entry level, jujur gue nggak bisa deskripsikan secara teknis, tapi berdasarkan pengalaman pribadi itu kadang kayak lebih ini nggak sih, mungkin lu tuh bisa tulis di kolom komentar ya, kayak kalau yang entry level itu kadang yang sepatu-sepatu Nike ya, ini gue beli yang biasanya lagi diskonan gitu, itu punya ada kecenderungan kalau abis diikat ya tali temannya itu kayak lebih gampang kayak untuk kendor, pengalaman gue gitu. Nah tapi ini gue nggak kayak double knot, ini udah cukup kuat ya kalau menurut pengalaman first run gue, si lace dan lace cage-nya. Jadi nothing special tapi juga cukup reliable. Nah terus kalau untuk shoe tongue-nya atau lidah dari sepatunya, ini nggak terlalu tebal atau apa, tapi setidaknya lu bisa lihat ya di dalam ini gusseted ya. Jadi kayak nggak akan goyang-goyang. Gue udah coba lari, ini dia akan selalu stay. Jadi cukup oke, dan kayak nggak bikin ribet pada saat lari. Nah kita balik lagi nih ke si bagian heel-nya, tapi kita mulai dulu dengan heel collar-nya. Gue ngerasa bagian heel gue itu dipeluk dengan nyaman ya, dengan padding-nya dari si Kinvara Pro ini yang cukup, dan memang secara desain memang sesuai dengan kaki gue. Nah terus untuk kayak heel counter-nya ini cukup keras, tapi tadi gue sempat udah bilang ini kayak terbuat dari sweat. Gue nggak tahu nih yang bagian ininya apakah akan tahan lama atau enggak. Biasanya pas pengalaman gue kalau pakai sepatu yang
ada kayak semacam sweat kayak gini tuh kayak apalagi kalau kena air tuh gampang kayak memutih cepat ya, tapi we'll see lah nanti gitu. Dan kalau untuk heel tabnya ini gue kurang paham ya, ini kenapa keras, agak ketat banget ya. Jadi kayak lu bisa, biasanya kalau heel tab itu kan ya udah tinggal masukin jari itu langsung ke kail gitu ya. Nah ini heel tabnya lu bisa lihat sendiri ya secara fisik emang ini agak dibuat benar-benar ketat gitu ya. Entah ini apa tujuannya, gue belum paham. Nah di bagian midsole-nya ada yang bisa tebak gak ini heel to toe drop-nya berapa? Oke, 8 mm ya, jadi cukup ini. Jadi di heel-nya itu itu sekitar 42 mm, dan kalau misalnya untuk di bagian depannya itu ada di 34 mm. Jadi ini merupakan sepatu yang cukup besar ya, chunky ya. Jadi berdasarkan pengalaman gue, tapi yang paling gue rasakan, yang gue paling bisa nikmati adalah sensasi dari si speed roll teknologinya. Jadi kalau misalnya lihat ke bawah dikit, ke bagian outsole-nya dikit, dia itu ada namanya speed roll technology. Yang dimana ini kayak pokoknya tuh sensasi lari ini tuh kayak bener-bener lu dipropel atau didorong ke depan. Jadi kayak ada rocker. Jadi kayak gini ya, gitu. Kayak semacam lu boleh bilang kayak efek kayak kursi goyang kayak gitu, atau enggak efek rocker gitu ya, kayak rocking chair lah gitu ya. Nah ini terbukti banget, nggak cuman advertisement doang atau iklan doang, ini gue rasakan karena bener-bener kayak langkah kaki gue itu kayak bener-bener rolling ke depannya nyaman. Oke, tadi gue udah kasih tahu ya heel to toe dropnya. Sekarang kita ngomongin sebenarnya ada apa di balik midsole yang setebal ini. Oke, jadi ada 3 teknologi andalan Saucony yang dia benamkan dalam si Kinvara Pro ini. Pertama-tama secara runut dia itu ada namanya Powerrun PB Super Foam. Nah ini dilanjutkan dengan setelah itu ada kayak 3/4 carbon plate, dan yang terakhir adanya Power Run Foam gitu. Jadi makanya ini sepatu nggak cuman punya efek rocker yang gua rasakan, tapi juga memang ini punya rebound atau kayak membal baliknya itu cukup berasa ya. Untuk di first run gue itu emang dari pertama sebelum gue baca deskripsi di produk description halaman si Saucony, gue udah ngerasa gila, ini pertama first ini midsole-nya thick, tapi dia juga paling kentara itu adalah propel ke depannya itu berasa banget, dan emang energi return-nya berasa. Nah sedikit boleh dibilang berbeda kalau misalnya waktu itu gue sempat pakai sepatu On Running Cloudmonster kalau nggak salah. Nah kalau Cloudmonster itu mungkin karena di tengahnya yang sama-sama tebel ya, berasa karena cukup chunky juga, namanya juga Cloudmonster. Kalau dibandingkan sama ini cuma sekadar sharing. Ini kalau kayak kalau si Kinvara ini kayak untuk kestabilannya, ini pribadi ya, gue bukan elite runner. Overall si midsole gue ngerasa ini lebih justru overstabil ya, gue ngerasanya untuk si Kinvara Pro ini, si midsole-nya gitu ya. Jadi karena ada 3 teknologi tadi gitu. Dan gue juga pada awalnya sebelum biasa gue selalu kayak coba untuk nggak baca dulu product description, tapi gue lari aja dulu. Gue dari awal udah kayak sempet kayaknya di dalam ini tuh nggak cuman kayak sekedar foam dan teman-teman, yang ternyata bener di dalamnya ada 3/4 carbon plate. Makanya nih efek kayak propel ke depan ini emang berasa banget, dan emang menurut pendapat gue si midsole-nya ini bikin si sepatu ini amat sangat stabil menurut pendapat pribadi gue. Nah buat gue yang self diagnose kalau misalnya landing dari lari gue adalah di mid strike, menurut pendapat gue ini si midsole-nya ini kalau forefoot-nya tuh bener-bener kayak berasa kayak agak ya udah kayak perahu, gimana sih depannya perahu tuh kayak berasa banget gitu ya. Dan sedangkan di rear foot-nya di bagian belakang itu kayak bener-bener kayak berasa chunky banget lah. Intinya tebel lah, gue ngerasa itu tebel gitu. Tapi apakah secara overall buat gue yang ngerasa gue itu pijakannya di tengah, ini gue sih nggak merasa ada masalah. Cuman tapi kalau lagi berdiri stand still nggak lari, emang gue ngerasa ini agak kayak lumayan nih berasa nih bagian sininya nih kayak yang perahu dongak ke atasnya tuh berasa. Oke, selanjutnya untuk outsole-nya gue agak
menarik biasanya kalau kayak sepatu-sepatu lari yang gue pernah coba kan kayak ada bagian sini ada yang lebih kayak tebel atau enggak kayak bagian tertentunya gitu ya. Baik di belakang ataupun di depan gitu kayak ada rubberize apanya lah untuk menambahkan traction atau enggak extra grip. Nah, di sini nggak ada, tapi kalau untuk kayak road running menurut pendapat gue sih ya gripnya ya biasa aja, tapi gue lebih concern terkait kayak longevity atau kayak keawetan dari kayak si outsole-nya gitu, karena feeling gue ini karetnya bagian dari outsole-nya ini kayak akan cukup cepet tergerusnya. Ini feeling gue sih, namanya juga baru first run. Oke, sekarang kita ke bagian insole-nya yang bisa dicopot tentunya. Ya ini adanya yang namanya Power Run Plus Sock Liner. Menurut pengalaman gue di first run ini bener-bener ngelok kaki gue atau kaki gue merekat, nggak ada kayak efek goyang-goyang sehingga nggak ada gesekan-gesekan yang nggak perlu, yang tentunya akan sangat mengganggu apalagi kalau misalnya nanti long run. Jadi so far untuk kayak easy run ya, ini gue masih cobanya mostly untuk easy run ini aman-aman aja, dan ini cukup bisa lihat ya ketebalannya dari foamnya, ini menurut pendapat gue ini udah cukup oke. Dan selanjutnya kalau misalnya ngomongin insole-nya, penting banget untuk gue yang kadang memang jari-jari kakinya suka kayak tajam gitu ya, toe box-nya tuh yang spacey. Nah menurut pendapat gue ini cukup spacey buat gue, jadi kayaknya gue nggak perlu takut kalau misalnya tuh biasa tuh gue sering banget sepatu-sepatu gue yang sebelumnya yang bagian jempol-jempolnya tuh kayak suka kayak agak bolong-bolong dikit karena kayak suka ke tancap-tancap sama jari gue toes gue. Nah spacey-nya tuh cukup oke, tapi nggak sampai bikin kayak goyang-goyang. Jadi overall dari kespacey-annya dan dari kayak bagian insole-nya ini sih cukup oke ya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Jujur tentunya gue nggak bisa ngomong secara 100% pendapat gue finalnya seperti apa, karena ini baru first run ya, baru 2 kali gue pakai untuk easy run. Nah, jadi rencananya gue bakal pakai ini setidaknya sampai ya 100 kilometeran lah ya selama gue dipinjemin sepatu ini, nanti gue bisa share lebih lanjut. Tapi first impression gue ini cukup experience yang bagus. Gue suka dengan kayak efek propelnya dia, tapi paling gue ngerasa untuk kayak beratnya itu bukan sepatu yang enteng lah intinya. Bukan berarti ini berat banget, tapi ini bukan sepatu yang enteng. Tapi gue rasa kalau misalnya beratnya bisa diturunin dikit lagi akan makin asik nih lari dengan daily trainer si Saucony Kinvara Pro. Nah ini pendapat gue, jangan lupa tulis di kolom komentar. Mumpung gue lagi experience ini, siapa tahu sembari experience gue bisa ngeliat komen-komen lu terkait pertanyaan atau apapun masukannya terkait si Saucony Kinvara Pro. Jadi video selanjutnya ini bisa membantu lu juga untuk memilih apakah ini sepatu yang cocok buat lu atau bukan. Nah seperti biasa, kalau misalnya mau support bisa dengan like, share, dan komen, dan juga bisa dengan mensupport dengan membeli produk-produk yang produk linknya gue taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Dan kalau misalnya mau support lagi, kebetulan kita juga lagi mengembangkan sportwear apparel brand yang fokusnya di cross training dan lari yang namanya One More, dan gue taruh juga linknya di description box dari setiap video di YouTube channel ini. Gue Andrew and bye-bye.